Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firanda Nastiani, NIM 20201008 dari Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi kelas ke-8A Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan mata kuliah Praktikum Wireless. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi modul 1, yakni tentang pengukuran Throughput dan Coverage Bluetooth. Nah, untuk tujuan praktikum ini yaitu untuk satu, mengetahui konfigurasi WIPAN dengan Bluetooth, yang kedua, mengetahui indikator kerja WIPAN dengan Bluetooth, dan yang ketiga, mengetahui aplikasi Bluetooth. Secara umum, definisi atau pengertian Bluetooth sendiri itu merupakan sebuah perangkat teknologi komunikasi data tanpa memakai kabel atau dapat disebut dengan wireless. Nah, fungsi dari Bluetooth sendiri yaitu untuk media untuk saling bertukar data di antara beberapa perangkat elektronik seperti mobile phone, mobile PC, personal digital assistant atau PDA, kamera, headset, router, printer, dan masih banyak lagi. Untuk Bluetooth ini akan beroperasi di pita frekuensi 2,4 GHz dan kecepatan transfernya tidak kurang dari 1 MB per second. Bluetooth adalah teknologi nirkabel di pita frekuensi ISM 2,45 GHz yang digunakan untuk membentuk sebuah jaringan berskala kecil, sedangkan untuk Bluetooth generasi pertama bisa berkomunikasi pada jangkauan sampai 10 meter dengan kategori kelas 2. Sementara untuk generasi yang kedua, Bluetooth mempunyai jangkauan sampai 100 meter kategori dengan kelas 1. Bluetooth juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi one-to-one menjadi one-to-many. Selain itu, Bluetooth juga mengeliminasi campur tangan penggunaan ketika mengkonfigurasi koneksi. Untuk itu, koneksi di antara peralatan elektronik lewat Bluetooth ini terjadi secara otomatis. Bluetooth bekerja dengan memakai frekuensi radio yang berbeda dengan inframerah yang bekerja memakai gelombang cahaya. Jadi untuk Bluetooth bekerja pada frekuensi 2,4 GHz hingga 2,480 GHz yang dibangkitkan oleh daya listrik yang kecil supaya dapat membatasi daya jangkauan ini hanya 10 meter. Nah, untuk penetapan frekuensi tersebut sudah distandarisasi taraf internasional yang digunakan untuk keperluan industri, media, serta ilmiah. Untuk kecepatan transfer dari Bluetooth sendiri itu rilis 1 adalah 1 megabit per detik atau megabit per second. Nah, sementara untuk yang versi 2 bisa menangani pertukaran data sampai 3 megabit per second. Baik, pada modul 1 ini membahas tentang pengukuran throughput dan coverage Bluetooth. Nah, untuk pengertian throughput itu sendiri merupakan bandwidth yang aktual atau yang sebenarnya. Sedangkan pengertian Bluetooth itu merupakan teknologi telekomunikasi wireless atau tanpa kabel. Nah, di sini di video ini terdapat 3 percobaan, yakni dengan jarak 5 meter, 10 meter, hingga 15 meter. Nah, pada percobaan pertama yang ini yakni loss atau tidak adanya halangan saat pengiriman data dengan jarak 5 meter dari pengirim ke penerima melalui Bluetooth. Nah, file yang dikirimkan oleh RX sebesar 3 MB dengan bentuk file gambar. Saat pengiriman nanti berlangsung, penerima akan ketika menyalakan data dan terdapat notif, jadi dapat mempengaruhi lama waktu pengukurannya atau pengirimannya. Kemudian pilih Bluetooth. Nah, untuk ininya pilih yang penerima, Bluetooth nama penerima, dan otomatis akan terkirim. Kita tunggu pengirimannya sampai 100%.
Kemudian yang percobaan kedua yakni dengan jarak 10 meter dari pengirim ke penerima melalui Bluetooth juga. Nah, file yang dikirimkan masih sama oleh RX sebesar 3 MB dengan bentuk file gambar. Saat pengiriman berlangsung, si TX ketika menyalakan data itu terdapat notif, maka dapat mempengaruhi juga untuk lama waktu pengirimannya. Untuk langkahnya sama seperti percobaan yang pertama. Kemudian ditunggu sampai pengirimannya 100%. Nah, ketika ada notif, ketika WiFi atau data dinyalakan, maka kan memperlambat waktu pengirimannya. Nah, untuk yang terakhir dengan jarak 15 meter dari pengirim ke penerimanya itu melalui Bluetooth juga. Nah, untuk file yang dikirim RX masih sama, yakni 3 MB dengan bentuk gambar file gambar. Nah, saat pengiriman berlangsung, ketika menyalakan data juga akan dapat mempengaruhi lama pengiriman. Nah, dapat dilihat bahwa ada mobil yang lewat, berarti dapat mempengaruhi lama waktu pengiriman. Baik, untuk hasil datanya seperti ini pada percobaan 5 meter dengan ukuran filenya 3 MB dengan waktunya 29,92 detik. Kemudian yang pertama 10 meter, file ukurannya data sama 3 MB dengan waktu 40,83 detik. Dan yang terakhir ada percobaan ketiga dengan 15 meter dengan waktu 41,12. Jadi selang waktu antara percobaan kedua dan ketiga itu tidak terlalu lama, cuma sekitar 1 detik. Nah, untuk hasil data di sini ada jarak, lama pengiriman, lama waktu pengiriman, dan throughputnya. Kita langsung ke perhitungan. Yang pertama, throughput itu rumusnya dengan data yang dikirim dibagi lama waktu pengirimannya. Nah, data yang dikirim ini sebesar 3 MB, nah dibagi lama waktu pengiriman pada percobaan pertama dengan jarak 5 meter, jadi sekitaran 29,92 detik. Nah, hasilnya ini dengan bit per second, kemudian kita konversi ke megabit per second. Hasilnya 0,10 MB. Ini untuk throughput pertama. Yang kedua, dengan jarak 10 meter, data yang dikirim masih sama 3 MB. Kemudian untuk waktunya 40,83. Nah, di sini jadi untuk hasil throughput yang 10 meter pada percobaan kedua ini ada 0,072 megabit per second. Dan yang ketiga dengan jarak 15 meter, data yang dikirim dibagi lama waktu pengiriman yaitu 3 bit dibagi dengan 3 MB dibagi dengan 41,12 detik, sekitar 0,073 megabit per second. Nah, di sini dapat dilihat tabelnya.
Jadi antara jarak 10 sama 15 ini hampir sama throughputnya, karena hanya beda di 1 detik saja, karena 1 detik merupakan nilai toleransi. Nah, pada kesimpulannya ada 3, yakni semakin lama waktu pengirimannya maka akan semakin kecil nilai throughputnya. Jadi yang kedua ada ketika percobaan 3 ada mobil sebagai penghalang, maka nilai waktu yang dibutuhkan pengiriman semakin lama. Dan yang terakhir, yang ketiga, saat pengiriman berlangsung, si TX atau penerima menyalakan data terdapat notif, maka dapat mempengaruhi lama waktu pengirimannya juga. Baik, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Bapak Muntaqa Alvin Amanaf, SSTMT, yang telah memberikan materi kepada kami, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh asisten praktikum wireless yang telah membantu kami dalam menjalankan praktikumnya. Quotes dari saya, keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi untuk melakukannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.